Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Yuk semangat yuk. Ini pembahasan desain menguntungkan dapat juara. Terima kasih untuk Ibu Widi selaku Sekretaris Kelurahan Gendeng dan Ibu Eni selaku Ibu Permas Kelurahan Gendeng, dan juga teman-teman semua yang telah datang. Lumayan panas hari ini ya. Ya, sedikit tentang copywriting sebelum masuk ke materi. Ada yang tahu copywriting nggak? Ada yang tahu? Mungkin bagi teman-teman semua ini adalah hal yang baru, tapi ini hal yang sering kita lihat di sekitar jalan, di media offline itu banyak. Contohnya koran, majalah, tabloid, TV, banner-banner itu adalah copywriting itu. Ya, tahu? Udah paham semuanya? Gambaran dulu itu copywriting itu semua. Nah itu cuan-cuan semua itu. Sebelum masuk, apa itu copywriting? Gak ada yang tahu? Next. Copywriting adalah menurut American Writer and Artist Institute, copywriting adalah proses menulis teks persuasif atau ajakan untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan. Sampai sini paham? Jadi kita menulis produk untuk memasarkan produk kita. Contohnya di sekitar Gendeng UMKM banyak sekali. Kita ambil satu contoh, bakwan tahu. Nah, di situ kita lihat, di situ ada copywriting, bakwan tahu aci. Nah, di situ simpel aja. Orang pada tahu, oh itu ternyata jualan bakwan, tanpa kita, oh iya ternyata jualan bakwan. Nah, di situ ada pemasarannya dan sedikit Sari Indah Rinjani. Nah itu namanya. Oke, next. Kemudian copywriting adalah skill memengaruhi atau mempersuasi pembaca lewat sebuah tulisan. Nah, di sini kita dapat menulis tulisan itu kita bisa dapat untung banyak. Dengan apa? Dengan kita, contohnya ini. Semisal dari teman-teman semua ini suka menulis, ya kita taruhlah contoh komik. Nah, di sini teman-teman suka menulis komik. Taruhlah komik itu di sebuah web untuk teman-teman bisa menjual produk tersebut. Nah, dari sini dari hobi kalian itu bisa mendapatkan untung. Daripada kalian cuma membaca, cuma melihat slide tanpa mendapat untung, di sini kalian bisa menyalurkan hobi kalian dan mendapatkan untung. Next. Nah, ini jenis-jenis copywriting. Next, Pak. Yang pertama, direct response copywriting. Direct response copywriting adalah jenis copywriting yang berfungsi untuk mendapatkan tanggapan langsung dari konsumen. Nah, ini yang disebutkan saya tadi. Contohnya next. Nah, contohnya seperti si Juki. Kalian tahu si Juki nggak? Pasti pada tahu ya, yang suka baca-baca novel, komik, e-book. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti mengarahkan pembaca untuk mengklik tombol CTA atau call to action. Yang kedua, berlangganan e-book, membagikan konten dan lain sebagainya. Biasanya copywriting jenis ini digunakan untuk landing page, home page, hingga iklan berbayar di Google. Pasti kalian sering semisal buka website, pasti di atasnya ada kunjungilah titik-titik ini, ya kan? Kita pasti tertarik, langsung klik, langsung nggak langsung masuk. Nah, ini contoh copywriting seperti ini. Dan si Juki ini adalah
bestsellernya komik di Indonesia. Next, yang kedua, marketing copywriting. Marketing copywriting adalah copywriting yang berfokus untuk memberikan pengetahuan mendalam terkait produk hingga mengajak konsumen menggunakan produk tersebut. Biasanya marketing copywriting banyak digunakan di homepage dan email promosi. Next, contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Contoh copywriting ini menarik datang dari produk Custom Ink. Ada yang tahu Custom Ink? Ini aplikasi kita desain sendiri baju. Nah, nanti kita bisa cetak sendiri sesuai dengan desain kita sendiri. Mereka melakukan promosi dengan email yang inovatif dan tidak terlihat membutuhkan desain yang menarik. Jadi mereka memberikan pelayanan tentang desain yang kita desain, kita mau sendiri, warnanya apa, mau seperti apa, ukurannya apa, mereka memberikan layanan seperti itu. Jadi copywriting itu banyak macamnya. Contohnya seperti ini. Custom ini adalah suatu website yang kita sering buat desain baju. Terus misal ada rekan-rekan nih teman-teman yang mau bikin jersey bola, bisa di custom ink, atau ada suatu perlu bola remaja gitu kan, yang pengen desain dulu nih, contohnya gimana, masuk custom ink bisa. Jadi media promosi dia itu melalui email. Next Pak. Yang selanjutnya, brand copywriting. Brand copywriting adalah jenis copywriting yang fokus dalam menyampaikan citra dan identitas brand. Copywriting jenis ini dapat menjadi pembeda brand milik kompetitor. Salah satu brand copywriting biasanya berupa slogan, tagline brand. Misalnya, I'm loving it. I'm loving it, tahu nggak tagline siapa? McD. Tahu kan? McD, udah pernah McD? Kalau KFC apa? Jagonya ayam. Nah, itu tagline itu sangat terkenal gara-gara ini copywriting dan visualnya itu sangat cepat. Next, contoh brand copywriting, Just Do It. Tahu? Brandnya siapa? Nike. Nah, Pegadaian. Ford itu tahu nggak? Ford itu apa? Mobil. Nah, Think Different. Apple. JNE. Express Action Nation. McD. I'm loving it. Jadi kita bisa memasarkan produk kita dengan tagline. Contoh, semisal ada yang jualan bakso ya, bakso setan, pasti pernah dengar kan? Pasti sangat familiar bakso setan, ya kan? Kenapa tagline itu sangat menarik? Ya kan? Karena itu tagline itu sangat memberikan sebuah orang itu rasa ingin coba. Gimana sih bakso setan? Emang ada setannya gitu kan? Pasti kan nggak ada. Itu kan cuma clickbait. Kemudian next. Nah, selanjutnya CEO copywriting. CEO copywriting adalah copywriting yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen, memposisikan konten di Google. Sehingga copywriting ditulis pun harus memenuhi kaidah CEO. Di antaranya memiliki keyword tertentu dan menggunakan struktur heading yang tepat. Contohnya, next. Nah, biasanya SEO copywriting adalah mendeskripsi produk, landing page, dan kategori produk. Contohnya seperti yang Anda lihat, promosi skill academy menggunakan keyword seperti kelas pekerja, terus biasanya di BPJS itu kan ada kan. Nah, contohnya ini menggunakan copywriting tipe CEO copywriting. Next, kemudian technical copywriting. Copywriting adalah jenis copywriting yang berfungsi untuk memberikan pemahaman mendalam terkait cara kerja produk atau layanan. Biasanya copywriting ini sering digunakan untuk kecantikan, kesehatan, dan teknologi. Contohnya,
Nah, pasti kalian paham ya cewek-cewek, iya kan? Ini kenapa menarik? Nih jenis copywriting ini kenapa menarik? Salah satunya pada gambar sebelah. Di sini salah satunya menerangkan cara pemakaian produk tersebut, terus agar konsumen tahu kegunaan produk tersebut, biar apa? Biar konsumen itu membeli produk tersebut, dan juga nggak lupa modelnya dan juga tulisan-tulisannya. Itu adalah tipe-tipe copywriting untuk teknikal. Jadi simple, tapi konsumen itu pasti aku pengen beli itu, siapa tahu jadi cantik, jadi ganteng, jadi putih gitu kan, jadi lebih mulus. Nah, ini tipe-tipe technical copywriting. Kemudian next. Nah, ini mengapa copywriting begitu penting? Ada yang tahu? Next. Nah, copywriting penting karena ketika kamu ingin mempromosikan sesuatu, bukanlah kamu harus menggunakan tulisan dan gambar atau visual. Kemudian di media sosial kita tidak hanya bersaing dengan kompetitor saja, tetapi kita juga bersaing dengan orang-orang yang follow. Misal, saya follow Instagram konten kreator A dan saya follow konten kreator B. Gimana sih perbandingan yang menarik antara A dan B? Jadi di sini kita tahu bahwa konten kreator A tentang review makanan. Terus yang kedua, yang konten kreator B tentang semisal konten tentang pemandangan. Nah, itu di sini kita harus bermain. Kita mau melihat konten kreator tentang review makanan atau tentang yang pemandangan. Next. Nah, contoh. Ini simple ya. Tahu bedanya nggak? Lebih tertarik yang mana? Yang A atau B? Ini clickbait ya. Hah? Oh, yang B ternyata itu. Nah, ini simple, tapi orang-orang pasti tertarik yang visualnya lebih menarik. Karena apa? Karena yang dijadikan. Nah, gini. Jadi copywriting itu simple, tapi kenapa orang harus tertarik gitu kan? Tertarik media visual itu. Yang contoh A nih. Contoh A sama-sama menjual rumah, tapi cuma desainnya itu simple banget dan nggak menarik. Contoh beda lagi yang B, desainnya menarik dan juga ada clickbaitnya. Clickbaitnya ini istri muda, ya mana mungkin kita beli rumah dapat istri muda. Nah, itu clickbaitnya itu di situ. Ya, contoh. Next. Nah, copywriting adalah jembatan. Nah, di sini copywriting adalah jembatan. Jadi semisal calon pembeli nih, oh kita melihat sebuah desain semisal contoh makanan aja ya, simpel ya. Kita membeli makanan, ternyata contoh desainnya menarik, ya kan? Nah, kita posisi produk kita. Next. Nah, ini adalah anatomi copywriting. Yang pertama, headline atau judul itu harus menarik. Agar apa? Agar konsumen, terus viewer atau pembeli itu melihat judul itu menarik dan ingin masuk ke desain tersebut. Yang kemudian isi copywriting itu ada isinya, harus memberikan penjelasan kenapa aku harus membeli produk itu, ya kan? Kemudian call to action, dan ini call to action adalah aksinya, dan pembeli itu terbuka untuk membeli produk tersebut. Jadi kepala itu headline atau judul, badannya itu isi copywriting, dan kakinya itu tindakan kita untuk membeli produk tersebut. Next. Nah, ini contohnya. Bikin ngiler nggak?
Iya kan? Ini sebuah desain yang simple, ya kan? Kita nggak tahu rasanya ini enak atau enggak. Dari gambar ini kita udah penasaran. Wah, ternyata kayaknya enak banget loh. Nah, di sini adalah copywriting ini memainkan. Yang pertama, ini judulnya nih, ayam spesi MCD Thai Sweet Chili. Udah judulnya aja udah bikin ngiler kan, apalagi gambarnya. Gambarnya ini ayam. Kemudian apa sih tindakan kita? Pasti ingin membeli, iya nggak? Iya kan? Pasti ini beli. Nah, di sini copywriting ini berjalan. Kenapa sih orang-orang cuma lihat gambar pasti pengen beli, ya kan? Contohnya sekarang produk kosmetik itu banyak banget, dari semisal before, semisal sebelum menggunakan produk ini dan setelah menggunakan produk ini. Kenapa orang-orang pada tertarik itu? Nah, di situ copywriting itu menarik konsumen di situ. Kenapa sih produk A before, setelah menggunakan dan sebelum menggunakan itu berbeda. Nah, di situ konsumen, oh iya ya, ternyata sebelum menggunakan seperti ini, setelah menggunakan seperti ini. Nah, di situ desain itu bermain. Next. Nah, ini bagi gamer-gamer pasti tahu nih Mobile Legend, ya kan? Mobile Legend ini adalah suatu game paling terkenal di dunia, ya kan? Bahkan di Indonesia sudah ada e-school e-sport ini. Simple aja nih, turnamen online Mobile Legend, hadiahnya 2 juta. Nah, ini nih judulnya nih yang memberikan semangat orang-orang. Kenapa sih kita harus ikut turnamen tersebut? Karena kita lihat total hadiahnya, ya kan? Pasti yang dilihat hadiahnya dulu, ya kan? Itu sebagai headingnya dulu. Kemudian isinya regis, technical meeting, match day, open slot, payment, itu isinya. Terus kemudian aksinya, call to actionnya, kita harus ngapain sih? Nah, pasti kita harus ikut. Ini bagi-bagi e-sport yang suka Mobile Legend. Banyak e-sport yang ada di Indonesia, ada Free Fire, PUBG itu kan. Itu kita di kawasan ASEAN itu kita juara 1 e-sport di bidang Free Fire dan Mobile Legend. Sangat keren. Next. Nah, kemudian nih contoh copywriting di produksi jersey atau baju. Ini simpel aja nih, sedikit pengalaman ya. Saya itu punya bisnis jasa desain. Nah, jasa desain tersebut berjalan sudah hampir 5 tahun ya, lumayan. Di sini kita dapat desain sesuai dengan kemauan kita. Semisal ada customer, Mas, minta desain jersey, contohnya seperti ini. Oke, siap. Nanti kita tawarkan contoh desain seperti apa. Nah, nanti kita bermain apa? Kita bermain tentang cara kita mempromosikan produk kita dengan desain kita. Semisal warnanya biru, oke, masuk biru, ternyata motifnya gini, oke. Nah, kita nanti buat desain dulu, terus nanti sampaikan ke customer atau pelanggan. Contohnya seperti ini, Mas. Nah, nanti konsumen tersebut itu bisa melihat hasil desain kita. Nah, itu yang buat mereka tertarik menggunakan jasa desain seperti itu untuk bikin kaos atau jersey. Ini cuannya banyak banget di sini nih. Semisal satu jersey kita jual 150.000. Kalau dari pabriknya ini cuma semisal ya cuma 75.000, itu satu jersey. Bayangkan bila ini jersey 50 jersey,
di kawasan Unsur ini kan banyak fakultas ya. Fakultas pasti punya tim sepak bola sendiri. Nah itu banyak banget. Ada yang buat 150. Nah di situ kenapa orang-orang di sekitar Unsur itu nggak bisa memanfaatkan bahwa ternyata cuma desain simple tapi cuannya banyak. Tuh yang sangat disayangkan seperti itu. Contoh lagi, remaja kan pasti kan bisa apresiasi tentang desain. Oh aku pengen baju seperti ini, pasti ada kan, ada yang tulisan sendiri ya kan, terus pengen gambarnya sendiri, itu pasti ada. Nah kalian coba, ada yang tahu aplikasi Canva nggak? Nah di situ Canva itu mulai kalian coba desain, contoh desain ya kan, contoh desain nanti kan diaplikasikan ke jersey. Ini pakai mockup aja nggak apa-apa. Kalian tahu mockup? Nah mockup itu bisa mendesain sesuai dengan keinginan kalian. Semisal kalian pengen masukin logo Gerdeng, masukin ke mockup, nanti hasilnya keluar. Nah itu contoh jersey kalian. Nah di situ kita bisa membuat jersey sesuai keinginan kita tanpa kita harus bayar desainer, harus bayar orang lain, tapi kita harus bisa sendiri tanpa harus mengeluarkan uang lagi, paham? Nah jadi kita nggak buang-buang uang untuk desain sesuai keinginan kita. Jadi kita harus improvisasi tentang baju tersebut. Kemudian next, nah ini contoh banner, menarik nggak? Kalian tahu rasanya kalau cuma lihat banner ini? Nggak tahu kan? Pasti kan ingin mencoba, iya kan? Nah ini keunggulan banner di sini kayak gini. Semisal ada tagline-nya, harga mulai 7.000, puas dagingnya nggak pakai tulang. Nah ini mereka main, puas dagingnya nggak pakai tulang. Jadi mereka main di sini. Kemudian mereka kasih menu-menunya, ada chicken, ada beef, chicken sambal hijau, sate gurita, chicken karaage, dan takoyaki. Di sini mereka main dalam bidang desain. Terus apa sih yang kita lakukan? Pasti ingin mencoba kan, ya kan? Nah, nggak tahu gimana rasanya, tapi kita udah tertarik. Nah, di sini desain itu main biar apa? Biar pembeli itu bisa membeli produk kita, ya. Oke, next. Oh ternyata habis. Udah. Masih kurang jam. Oke, ini berbicara tentang pengalaman aja ya. Dalam dunia desain, kebetulan saya desain itu di bidang e-sport. Nah, ada juga kalian tahu e-sport nggak? E-sport tahu nggak? Yang cowok pasti tahu, cewek tahu nggak? E-sport itu dunia online, game online, ya. Tapi ada turnamennya. Nah ini cowok-cowok pasti tahu e-sport, ya kan? Ada pro player nggak di sini? Kenapa kalian sering main game online tapi nggak bisa menghasilkan uang? Nah di sini kita boleh main game tapi bisa dapat cuan. Gimana sih caranya? Nah kalian buat desain, buat konten. Contohnya nih, kalian tahu siapa ya paling terkenal ya? Konten kreator yang gundul, siapa nih gundul? Hah? Nah, Just No Limit. Kenapa dia sangat terkenal di Indonesia? Karena dia apa? Dia jualan kepala gundul.
Iya kan? Ya keunikan di situ. Karena apa? Karena di media sosial itu yang unik itu yang punya uang, punya value. Nah, kalian di sini tuh dituntut untuk membuat konten yang unik, nanti bisa menghasilkan uang. Dan juga tidak lupa dengan copywriting tadi. Jadi copywriting itu sangat sangat menunjang untuk hasil konten kalian. Contohnya tadi seperti thumbnail, ada yang thumbnail, tahu thumbnail nggak? Thumbnail YouTube. Nah itu kan ada yang judulnya itu kan semisal harga 5 juta dibandingkan harga 1 juta, itu kan sangat beda sekali kan. Nah itu menariknya di situ buat konsumen dan para viewer. Ternyata thumbnail itu sangat berpengaruh untuk orang itu melihat isi konten kalian, ya kan. Contohnya lagi, saya ingin makan bakso setan. Nah, contoh itu untuk konten kreator itu sangat apa namanya, sangat ajar itu. Terus kemudian kalian tahu konten kreator yang suka makan Next Carlos? Nah, Bobon. Ya, Bobon itu punya jargon. Jargonnya apa? Jargonnya Bobon itu agak kasar, tapi nilai jualnya di situ. Nah, di sini sedikit untuk desain aja ya. Di sini saya dari zaman 2019 itu sudah terjun di desain e-sport. Terus kemudian ada beberapa jasa desain untuk kelola Instagram. Kalian pernah dengar nggak ada jasa desain untuk kelola Instagram? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Belum pernah? Di Indonesia itu ada jasa desain untuk kelola Instagram. Itu lumayan. Jadi mereka bayar per bulan untuk desain kita untuk kelola Instagram atau produk tersebut. Itu lumayan banget. Jadi kalian bisa improvisasi. Semisal kalian suka desain, aku desain kayak gini. Siapa tahu ada produk mau kontrak, itu lumayan. Ada yang 300.000 per bulan, ada yang 500.000 per bulan. Itu sangat lumayan, ya kan? Lumayan untuk kalian, uang saku kalian, dan juga untuk nabung. Nah itu jadi lumayan banget untuk konten kreator, terus juga desainer, untuk kalian berkembang. Di sini tuh banyak banget, maksudnya lingkungan Gereng itu banyak banget value-nya yang harus kita dapetin. Contohnya tadi desain yang simpel seperti banner itu ada uangnya. Contoh aja desain bakwan, itu pasti mereka harus keluarin duit untuk bayar desainer tersebut, ya kan? Pasti nggak gratis, itu ada uangnya. Nah kalian di sini belajar cara desain pakai aplikasi Canva, itu kan sangat mudah, terus gratis. Nah kalian tuh bisa main di situ tentang cara desain yang menarik. Terus juga kalian bisa menjual desain tersebut. Nah itu jadi kalian itu nggak sia-sia belajar desain. Daripada cuma desain, nah kalian beranilah menjual produk tersebut keluar. Terus kemudian kembali lagi tadi yang e-sport. E-sport itu untuk mengenal lagi tentang kompetisi yang sekarang makin ramai itu e-sport, seperti Mobile Legend, Free Fire. Itu saya bidang, itu saya membuat poster. Kalian tahu poster? Nah poster itu aku membuat seperti roster playernya, pro playernya. Nah situ aku main di situ. Setiap poster semisal aku hargain 100.000 per poster. Bayangkan jika ada tim e-sport 3 atau 5 udah lumayan. Itu per poster.
belum lagi per desain atau per kerjasama antar produk tersebut. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada materi kedua yang semakin memperkaya wawasan kita semua. Selanjutnya marilah kita simak materi dari pembicara ketiga yang terhormat Bapak Muhammad Nasihin Hibat ST untuk memaparkan makalahnya. Persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Ngantuk? Bentar lagi ini ya istirahat. Kita santai aja sekarang ke materi selanjutnya. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan untuk pengurus Kelurahan Grendeng yang sudah mengundang saya. Kepada narasumber yang lain ada Pak Roli yang sudah memaparkan dan memberi pemahaman kepada kita tentang public speaking yang luar biasa ya. Jadi kita dapat ilmu lagi. Terus yang kedua dari Mas Tri ya, yang sudah memaparkan copywriting. Nah sekarang kita tinggal actionnya, yaitu memberikan visual pada public speaking dan juga copywriting, yaitu content creator. Kita akan mengeksplor seberapa jauh sih sebenarnya content creator itu gitu ya. Di sini ada yang minat jadi content creator, minat semua. Food vlogger, terus beauty buat cewek-cewek biasanya. Terus Mobile Legend itu juga bisa dibilang content creator. Banyak sekali content creator gamers yang menjadi content creator di Facebook, di TikTok, di Instagram gitu ya, live gitu. Next, ini sepenggal dari saya. Saya sudah dari 2017 menjadi content creator. Saya juga pernah menjadi penyiar radio, yaitu pernah di yang paling jauh itu di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan sekarang di Mitra FM Purwokerto. Ada yang masih dengerin radio enggak? Apa udah beralih ke Spotify, Jobs? Udah streaming ya sekarang ya? Saya pernah belajar di UNU Purwokerto dan sekarang di BSI Purwokerto. Next, ini adalah beberapa akun sosial media saya, yaitu TikTok. Mungkin teman-teman bisa browsing yang punya TikTok gitu ya. Ini kontennya seperti kalau di Instagram itu Indozone, vlog itu yang biasanya berita-berita viral gitu. Ini saya punya Arena Fakta dengan 1,5 juta followers. Terus ada juga YouTube 11.000 subscriber, tapi ini kurang aktif karena saya aktifnya di TikTok, lebih aktif ke TikTok untuk berita-berita viral. Next, untuk sebenarnya ini bukan pembelajaran ya, tapi kita sharing-sharing aja ya. Nanti kan setelah zuhur ada prakteknya gitu ya, diskusi praktek, jadi nanti sekalian bisa untuk mempraktekkan bagaimana sih menjadi content creator. Ternyata menjadi content creator itu tidak sesulit yang kita bayangkan gitu. Nggak perlu modal yang mahal, cukup dengan handphone dan kuota internet saja. Itu apa itu content creator? Karir, proses bisnis, sumber pendapatan, keterampilan dasar dan mindset seorang content creator itu seperti apa? Soft skill yang harus dimiliki oleh content creator, yaitu berupa keterampilan,
karakteristik setiap media digital, yaitu tadi ada Facebook, Twitter, Instagram, ada juga biasanya snack video, Likee, terus ada juga dulu Snapchat dan lain sebagainya, banyak banget ya konten kreator. Ada juga strategi pemasaran konten di media digital dan juga etika yang harus dilakukan, itu tentang UU ITE. Ini biasanya banyak sekali pelaporan-pelaporan karena kita memberikan ujaran kebencian di media sosial gitu ya. Semakin banyak teknologi, semakin canggih itu biasanya nanti tidak disaring dulu kita bikin konten kreator. Jadi asal kita bikin terus ujaran kebencian, tiba-tiba ada yang melaporkan dan berakhir ditahan gitu. Next. Apa itu konten kreator dan apakah setiap orang adalah konten kreator? Kita akan bahas lebih lanjut. Next. Ini definisi konten kreator. Konten kreator adalah orang yang dapat menciptakan karya yang dibagikan kepada orang lain melalui media digital. Jadi tadi udah disebut banyak sekali media digital yang bisa teman-teman coba nanti. Menurut Sport Sosial, konten kreator adalah individu yang membuat dan membagikan konten yang dimaksudkan untuk mengedukasi atau menghibur audiens melalui platform media sosial. Ada juga menurut State of Digital Publishing, konten kreator adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk setiap informasi yang ada di media, terutama media digital yang memiliki target audiens tertentu, entah itu hiburan, edukasi, ataupun lain sebagainya. Next. Ini konten kreator, apa saja sih yang harus dilakukan konten kreator? Jadi kita mulai dari yang pertama, mencari ide. Kita biasanya kalau menjadi konten kreator atau kita ingin mengupload konten, itu kesukaan dari diri kita sendiri ya. Kita hobinya apa, nanti kita kontenkan. Nah itu biasanya yang menjadi konten kita nantinya kalau misalnya kita mau upload di sosial media. Yang kedua, membuat skrip atau skenario. Ini copywriting juga masuk untuk membuat skrip dan skenario. Mengambil gambar atau video, ini public speaking sangat dibutuhkan, apalagi kalau kita wajahnya itu kelihatan semua. Kayak misalkan short YouTube dan TikTok itu kan 16:9 ya, jadi semua layar itu kelihatan ya. Biasanya ada yang kelihatan dari kepala sampai dada aja. Review film dan lain sebagainya biasanya kan kita ngomong ya. Nah itu ngomongnya berasa kayak kita ngomong sama temen gitu. Nah itu nanti kita bisa mengambil gambar atau video. Terus yang keempat, editing. Setelah kita membuat skrip, rekaman, nanti kita ada editing. Proses editing nanti dikasih aplikasi yang buat edit, biasanya tahu InShot, terus CapCut. Nah itu biasanya yang paling populer itu CapCut, template CapCut gitu ya. Yang kelima, posting konten. Dan yang keenam, kolaborasi dengan kreator lain atau brand. Nah ini yang paling penting. Jadi teman-teman kalau punya teman yang udah jadi konten kreator yang terkenal, nah coba kita ngomong baik-baik, mau nggak sih kita kolaborasi gitu. Tapi memang ada beberapa yang sudah terkenal itu kalau kolaborasi sama yang masih kecil biasanya rada sungkan gitu ya, karena followersnya gede, terus kita mau kolaborasi juga rada sungkan gitu. Next. Prospek karir dan keuntungan dari konten kreator. Selain kita bisa mengekspresikan diri, kita juga bisa mendapatkan cuan yang banyak. Jadi cuannya itu nggak cukup dari satu sumber aja. Di sini banyak banget nanti, mulai dari TikTok itu banyak sekali yang bisa mendatangkan uang, Facebook banyak, Instagram juga banyak, Twitter juga banyak. Ini nanti kita bahas ya. Sebagai seorang konten kreator, kita bisa memulai karir dengan membuat konten menarik di platform seperti YouTube, Instagram, Snack Video. Ada yang tahu Snack Video? Tahu. Biasanya Snack Video itu ibu-ibu, bapak-bapak itu suka banget sama Snack Video gitu ya, karena ada info-info kesehatan dan lain sebagainya. Kalau Facebook itu biasanya anak muda, gamers, itu banyak banget Mobile Legends yang masuk di FYP Facebook. Kalau Instagram itu lebih luas lagi jangkauannya.
TikTok itu biasanya 30 detik pertama itu yang paling bisa kita lihat. Nanti kan bisa di scroll-scroll kalau TikTok ya. Kalau Instagram kan biasanya sekarang udah ada Reels. Dulu belum ada Reels, baru ada feed sama story dan juga foto. Jadi gara-gara TikTok pun sekarang itu Facebook, Instagram dan juga YouTube itu mengikut-ikut ke TikTok gitu. Itu luar biasa apanya ya? Pencapaian TikTok gitu ya. Ada juga TikTok Shop dulu yang sempat ditutup karena tidak memenuhi peraturan dari Indonesia. Sekarang gabung dengan Tokopedia, sudah merger gitu ya. Nah itu sesuatu yang luar biasa gitu. Next. Sumber pendapatan konten kreator TikTok ini ada endorsement. Endorsement adalah bentuk promosi sebuah barang atau jasa melalui media sosial. Contohnya artis-artis dan juga gamers. Kalau artis, ada yang tahu artis siapa yang biasa endorse? Biasanya di Instagram itu siapa? Tahu Ria Ricis? Nah itu Ria Ricis, sekelas Ria Ricis biasanya udah ratusan juta ya satu kali endorse. Terus event ini misalkan grand opening dan lain sebagainya. Kalau konten kreator lokal kayak di Purwokerto itu biasanya ada grand opening rumah makan, terus rumah sakit, ada juga treatment untuk beauty itu biasanya nanti kayak info cepat Purwokerto atau Insta Purwokerto itu biasanya. Nah itu kan ada adminnya atau ada ownernya, biasanya nanti itu diundang atau dihubungi lewat WA atau media lain, itu biasanya nanti untuk promosi seperti itu. Merchandise atau bisnis, ini souvenir yang dijual tersebut bisa berupa apa aja seperti pakaian, mainan, atau barang-barang unik lainnya yang membawa ciri khas influencer dan konten kreator tersebut. Bisa juga jadi pembicara gitu ya, seperti saya diundang gitu, walaupun saya belum terlalu ahli gitu ya di konten kreator, tapi insya Allah saya share sedikit-sedikit tips untuk menjadi konten kreator yang nantinya bisa FYP kontennya. Dan biasanya kalau udah FYP, kalau konsisten, nanti brand-brand juga bakal masuk ke kita gitu. Kayak kemarin saya dihubungi oleh Ricis Factory tahu. Nah itu untuk review produk baru yaitu burger. Nah saya datang ke sana untuk review, nanti kita dapat fee atau komisi dari review tersebut gitu. Afiliator ini udah pada tahu belum? Shopee kayak Shopee afiliator, TikTok afiliator, nanti jualan baju, jualan kosmetik, jualan pokoknya apa aja itu bisa dijual gitu ya. Yang nggak ada di offline biasanya di online tuh kita mau beli, misalkan beli cuma kucir rambut gitu ya, yang unik. Nah di offline kan nggak ada, tapi di online biasanya ada semuanya. Nah itu biasanya jadi afiliator gitu. Lainnya itu YouTube ada AdSense, ada Short Fund. Ada yang tahu Short Fund? Jadi ini program YouTube yang ngeluarin short bagi siapa aja pengguna yang bisa mencapai 10 juta view dalam beberapa waktu, itu nanti kita bisa dikasih imbalan 1-3 juta per itunya. Jadi itu Short Fund. YouTube Premium, jadi biasanya ada series-series yang dipremiumkan. Nanti kalau kita berlangganan nanti kita juga dapat komisi. Ada juga ini channel membership dan superstar. Untuk TikTok itu ada creator fund juga, virtual gift. Kalau yang live itu biasanya ada kasih gift. Kayak misalkan kasih paus atau apa itu kan beberapa poin gitu ya. Kita dapat komisi dari situ. Ada juga TikTok Shop tadi. Dan juga ini Instagram itu paid promote. Kalau saya sendiri paid promote. Jadi ada brand-brand biasanya dari Le Mineral dan lain sebagainya gitu, brand nasional yang menghubungi, nanti kita iklankan gitu. Biasanya videonya udah dari sana, kita tinggal publishing atau kita bikin caption atau copywriting, sama juga copywriting nanti kita belajar. Untuk Facebook itu iklan in-stream. Teman-teman suka lihat scroll Facebook video. Nah biasanya ada iklan yang tiba-tiba muncul di bawah.
yang muncul tiba-tiba. Nah itu tuh biasanya kalau Facebook kita udah bisa didaftarkan iklan in-stream. Nah itu lumayan, biasanya sebulan bisa dapat 2-3 juta gitu kalau misalkan banyak gitu ya penayangan iklannya. Next. Nah ini menurut teman-teman apa saja sih basic skill yang harus dimiliki content creator? Pasti udah kebayang, aduh aku harus punya HP canggih nih yang kameranya jernih, aku harus punya tripod, aku harus punya studio dan lain sebagainya. Nggak usah dipikirin yang itu ya, soalnya dari content creator yang kecil aja kalau konsisten nanti tuh bisa jadi content creator yang besar gitu. Kayak Just No Limit itu nggak serta-merta jadi content creator yang besar. Dulu awalnya juga followers, subscribernya juga kecil ya, sekarang jadi gede gitu karena konsisten. Next. Ini videografi dan fotografi, memiliki kemampuan fotografi dengan memahami teknik dasar seperti komposisi, pencahayaan, fokus dan lain sebagainya. Ini tadi copywriting sudah dibahas ya, jadi sudah banyak tentang copywriting. Terus editing, ada juga kreativitas. Ini kita harus punya ide, kreativitas. Sebelum bikin konten kreator biasanya kita bikin draft untuk kita mau bikin apa sih, kita mau syuting apa sih, kita mau mempublikasikan apa. Seperti misalkan kegiatan sekarang konten kreator dan copywriting gitu ya, public speaking. Nah dari rumah biasanya kalau yang udah punya jiwa konten kreator itu udah di list nih, datang misalkan naik motor kita video naik berapa detik, nanti dari gerbang kita video lagi, terus di video sininya, terus suasananya, pematerinya sampai selesai, makan siang dan lain sebagainya. Nanti kita copywriting ini, saya dari rumah jam 6, wah ternyata terlalu pagi belum ada orang gitu, biasanya begitu. Nah biasanya buat biar nggak kaku gitu ya, kan ada cerita-cerita storytellingnya sedikit, terus diikuti beberapa peserta gitu. Nah itu biasanya kan konten kreator itu udah memikirkan konsep jauh-jauh hari atau H-1 sebelum video dibuat gitu. Terus analisis, ini nanti biasanya ada insight dari masing-masing akun untuk menganalisis. Next lagi, ini sudah tadi. Nah ini soft skill, monetasi biar dapat cuan, biar monet gitu ya. Walaupun sebenarnya kita mungkin ikhlas jadi konten kreator, tapi kita pasti dalam hati pengen nih dapat cuan juga gitu, ya enggak? Kita udah bertahun-tahun jadi konten kreator ternyata nggak dapat cuan, terus akhirnya berhenti gitu ya. Nah ini interpersonal, engage dengan komunitas di media sosial, berkolaborasi dengan sesama konten kreator untuk memberikan dampak yang lebih besar, bekerja sama dengan mitra bisnis, sponsor dan brand. Ini tadi sudah dijelaskan. Jadi biasanya kalau baru mulai konten kreator, kita itu diibaratkan kayak ngemis-ngemis ke konten kreator lain gitu. Ayo dong kolaborasi dong, bantu aku gitu ya. Biasanya kan kayak gitu. Tapi nggak masalah. Soalnya saya dulu pas awal bentuk sosial media, saya itu biasanya kan ada bisnis di Instagram atau di TikTok gitu ya. Kak mau paid promote di akun saya enggak, ini misalkan pulsa aja nggak apa-apa 10.000 gitu, nanti saya posting 1 minggu gitu. Nah ternyata sekarang bisa sampai ratusan ribu bahkan jutaan gitu ya. Itu dari yang hal terkecil bisa jadi besar. Yang kedua, open for feedback. Ini paling utama seorang kreator adalah tidak mau menerima feedback dari orang lain. Ini biasanya red flag. Tahu red flag, kayak hubungan red flag gitu ya. Kita buang jauh-jauh kayak tadi Pak yang menjelaskan ya tentang pertemanan yang positif atau negatif, kita buang aja gitu ya. Yang negatif kita pilih yang positif aja, ini red flag gitu ya. Pertemanan yang red flag gitu. Terus creativity to monetize, ini biasanya kalau udah cukup nanti kita monetize. Negotiation, untuk closing kerjasama dengan brand dan partner harus memiliki skill untuk persuasi dan negosiasi. Next.
Setiap media sosial punya karakteristik masing-masing. Nanti kita di sini ada beberapa media sosial yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk menjadi konten kreator. Next. Karakteristik Instagram ini visually estetik. Biasanya kalau di Instagram itu estetik ya. Kayak slide foto. Kita buka slide kedua itu ada orang yang kepotong, tapi nanti di slide ketiga dia nyambung gitu. Jadi kayak dua slide tapi kayak satu tapi tinggal digeser set gitu kan. Nah itu biasanya estetik menarik seperti itu. Sound trending, kita pakai sound trending yang ada di Instagram atau di TikTok untuk menarik penonton agar mengeklik konten kita. Terus engaging dan durasi maksimal 90 detik, ini biasanya di Reels. Next. Ini contoh konten Instagram, mungkin bisa diklik nggak? Nggak keluar ya? Dan ini di apa? Ininya di close dulu, di minimize dulu. Biasanya nanti keluar itu. Di apa ya? PPT-nya di close dulu. Di minimize, dikecilin. Kira-kira bisa nggak? Oh ya, sebentar ya. Nah ini ada konten kreator. Jadi keseharian dia di videoin gitu, ngapain aja dari pagi sampai malam gitu, apa cuma di rumah tiduran gitu, bisa jadi konten dan banyak yang nonton biasanya. Oke, next selanjutnya. Saya dari sini aja nggak apa-apa ya. Ini soalnya contoh-contoh video kebanyakan sekarang. Sekarang kita ke karakteristik TikTok. Nah ini karakteristik TikTok yaitu candid. Jadi kita biasanya seperti di kamera, tapi kita nggak melihat kamera. Jadi kita posisinya di depan kamera tapi kita nggak melihat kamera gitu loh, kayak lagi drama atau apa gitu. Jadi kita ngomong berasa kayak kita lagi menceritakan suasana hati kita gitu. Sound trending, storytelling, durasi 1-10 menit. Ini contohnya. Nah ini drama biasanya. Oh belum kelihatan ya? Nah ini biasanya kita harus punya tim yang banyak, tapi 2 orang juga bisa, 1 orang juga sebenarnya bisa. Kita ganti-ganti baju biar ada kan ya konten kreator yang jadi cowok jadi cewek, atau jadi yang satu jadi permaisuri, yang satu jadi kayak misalkan yang tukang bersih-bersih. Tapi kita ngomong sendiri, kita tag-nya berkali-kali, itu biasanya lebih sulit nanti kita bikinnya. Ini karakteristik YouTube, yaitu trending topic, evergreen content, tutorial, durasi lebih panjang. Ini ada contohnya di sini. Untuk karakter Facebook itu biasanya mirroring. Jadi di sini sudah nggak ada contohnya ya. Saya ke depan lagi. Biasanya ada yang tahu mirroring nggak? Mirroring. Mirroring itu kita
bikin satu konten misalkan di TikTok, tapi kita punya Instagram, punya short YouTube, punya Twitter. Nah, kita upload ulang konten yang di TikTok itu, kita upload di sosial media lain. Jadi antara TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya itu kontennya sama. Tapi biasanya ada satu di sosial media yang view-nya bisa sampai jutaan, tapi yang lain enggak. Karena udah itu kelemahan mirroring ya. Kita udah nonton di Facebook, kita buka di Instagram ternyata ada lagi, di TikTok ada lagi. Nah, itu kelemahan mirroring. Tapi biasanya kalau waktunya tidak memungkinkan, biasanya kita mirroringin aja ke semua sosial media. Sound trending sama storytelling, durasi 1 sampai 10 menit. Next. Tips supaya konten FYP. Ini pasti pada tahu kan ya, FYP gitu ya. Next. Ini yang pertama, yaitu menurut data penelitian biasanya audiens akan berhenti menonton suatu video pada durasi sebelum atau maksimal 3 detik pertama. Kadang sering kan scroll, nah ini bagus nggak ya? Kita lihat dulu, nggak bagus, scroll lagi gitu kan. Ada yang scroll terus gitu sampai bosen mau nonton apa gitu. Kamu bisa menampilkan potongan video yang menarik atau pertanyaan yang membuat audiens merasa penasaran. Nah ini selain video ada juga copywriting nih, ditulis biasanya apakah yang akan terjadi selanjutnya gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Sertakan value yang membuat audiens kamu ingin terus menikmati konten yang kamu sajikan. Pastikan video kamu menginspirasi atau menghibur. Jadi nggak gado-gado. Tahu gado-gado nggak? Sehari kita upload konten tentang make up, terus tiba-tiba kita upload lagi jalan-jalan. Terus hari berikutnya kita upload tentang misalkan makanan atau apa. Nah itu biasanya gado-gado. Biasanya kalau yang gado-gado itu konten kreator yang sudah banyak followersnya, yang sudah punya audiens sendiri. Jadi mereka mau nonton apa karena fans sama kreatornya ya ditonton aja. Tapi kalau baru pertama mulai, biasakan hanya satu tema saja. Mau kecantikan, mau games, mau tutorial, atau mau jalan-jalan keseharian. Nah itu satu aja konsisten, itu lama-lama akan dibaca sama sistem dari misalkan Facebook, Twitter, Instagram, itu bakal ngebaca bahwa oh ini konsisten nih, ini bakal kita kasih FYP gitu. Nah biasanya kayak gitu. Next, ini storytelling ya. Orang Indonesia itu suka dinina-boboin. Nah itu kenapa cerita itu penting. Nggak langsung misalkan kita bikin konten video aja udah selesai, nggak ada storytellingnya gitu. Biasanya langsung di skip gitu ya. Untuk membuat konten yang menarik, kamu harus bisa memenuhi kebutuhan konten audiens. Salah satu yang paling efektif adalah melalui storytelling. Melalui storytelling, kita harus menampilkan adanya nilai atau value yang terlihat dalam cerita tersebut. Contohnya, kita datang ke pelatihan ini, kita datang ke workshop ini, ternyata tiba-tiba kita lagi video di jalan, ada orang kejedot di tiang gitu ya. Sebenarnya harus izin dulu sih ya, nggak boleh asal upload. Misalkan, oh ini lucu bagi kita, tapi kan takutnya aib bagi orang lain gitu ya. Nah biasanya, maaf ini kalau di-upload di sosial media kita, boleh nggak sih gitu. Biasanya sama yang dikatakan itu adab gitu ya. Nah kita harus izin gitu kalau posting konten juga begitu. Next. Jadwal post ini tidak terlalu kaku jadwal post, tergantung audiens kita. Biasanya kalau di analisis itu ada jam berapa saja yang bakal rame. Biasanya dari jam 5 sore sampai jam 8 malam itu biasanya waktu upload yang paling rame. Tapi tergantung dari akun masing-masing, kita tidak bisa menyamakan akun satu dan yang lainnya. Ini harus mencoba dan mencoba gitu ya. Kalau bikin satu konten nggak viral, terus kita udahan, ya udah
nggak ada keberlanjutan lagi gitu ya. Harus minimal 1 hari itu 1 kali kalau mau bikin konten kreator, kalau mau jadi konten kreator. Next. Ini mirroring tadi sudah dijelaskan. Next. Nah, ini hal yang wajib diperhatikan ya. Etika dalam membuat konten kreator itu tidak mengandung unsur ofensif sara, tidak ada penggiringan opini, tidak boleh menyerang pihak atau orang lain apalagi berdasarkan bias pribadi. Ini biasanya konten kreator yang pakem gitu ya, yang menganut kaidah-kaidah undang-undang gitu. Tapi sekarang banyak juga konten kreator yang menyerang satu sama lain gitu ya. Tapi itu imbasnya nanti ke diri kita sendiri sih. Kalau misalkan memang ingin bikin konten kreator, bikin konten yang seperti itu gitu. Ini usahakan konten yang dibuat ramah segala usia, bijak dalam membuat konten dan hindari konten negatif, selalu memberikan kredit kepada kreator asli. Ini biasanya banyak konten kreator yang asal comot tapi tidak ngambil dari sumbernya. Contohnya ada yang tahu YouTube calon sarjana, ya. Ada yang tahu calon sarjana YouTube itu kan terkenal banget dan dihapus sama YouTube setelah puluhan juta. Itu ternyata setelah diusut ada yang viralkan kontennya dia itu dibikin bahasa Indonesia sama calon sarjana tapi tidak dikreditkan. Jadi konten dari luar negeri diambil, dibahasa Indonesiakan tapi tidak ada kreditnya gitu. Nah, itu kan sayang ya, udah jutaan followers tiba-tiba hilang. Padahal sumber penghasilan, mungkin banyak karyawan di situ. Nah, itu. Ini UU ITE banyak banget. Next. Ini referensi yang bisa saya ambil yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin sekian ya, karena ini mau zuhur ya Bu. Dari saya sekian, nanti dilanjut lagi setelah isoma. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada materi ketiga yang tambah semakin memperkaya lagi wawasan kita semua. Sebelum memasuki tanya jawab, kita break dulu, dan sebelum kita menyantap hidangan makan siang, mohon kita untuk sesi foto bersama dulu. Monggo langsung nanti setelah ini baru menyantap hidangan.